Baik, welcome back. Selamat datang kembali semua teman-teman di Crypto Daily Indonesia. Kembali Crypto Daily Indonesia memberikan Anda informasi terbaru, terupdate apa yang terjadi di ruang cryptocurrency. Baik ya, ada beberapa hal menarik yang perlu Anda ketahui menjelang rilisnya CPA awal tahun 2023 ini. Dampak daripada rilisnya CPA terbaru ini ya di bulan Januari ini teman-teman, apakah akan membentuk market bull atau bear kembali ya. Kita akan menunggu di beberapa jam ke depan akan diumumkan teman-teman semenjak kami buat video ini. Baik, sebelum kita menuju ke beritanya, kita melihat kembali bagaimana sih aksi pergerakan global market cap kemudian koin teratas. Wow, global market cap mengalami kenaikan 3,36%. Lumayan tinggi ya kalau kita pantau dari global market cap kenaikan persentase seperti ini teman-teman. Lebih dari 885 miliar US ya. Kemudian kita melihat koin teratas. Di sana ada Bitcoin ya. Bitcoin kita pantau dalam 24 jam terakhir mengalami kenaikan yang drastis 4,55%, mampu kembali mengalami kenaikan 18.000 ke atas per BTC-nya. Ya, semenjak di beberapa hari yang lalu Bitcoin-nya ya bermain di bawah 17.000, saat ini di awal tahun 2023 ini ya mengalami kenaikan di atas harga 18.000 US per BTC-nya. Awal tahun yang baik menurut saya teman-teman. Kemudian kita meninjau Ethereum pun mengalami kenaikan 4,6% dalam 24 jam terakhir di kisaran harga 1.394 US per Ethereum. Menyusul ada BNB di sini naik juga, kemudian ada XRP. Kalau Anda lihat ya sekilas di sini ya teman-teman, kita persingkat. Anda lihat sekilas ya dalam 24 jam terakhir hampir keseluruhan aset kripto mengalami kenaikan. Apalagi di sini kenaikan yang signifikan terjadi pada Avalanche ya. Koin AVAX mengalami kenaikan 22,59%. Sebenarnya ada beberapa alasan teman-teman, tetapi kita tidak fokus membahas AVAX ya. Kita membahas kejadian di ruang cryptocurrency ya tentang FTX pada kesempatan kali ini, kemudian juga pembaruan terbaru dari El Salvador, salah satu negara yang melegalkan transaksi menggunakan Bitcoin. Kemudian kita melihat aksi pasar dunia, keuangan dunia menjelang pengumuman CPA di beberapa jam ke depan ini ya. Kemudian ada beberapa hal menarik lainnya. Sebelum kita mulai video itu ya, saya akan menginformasikan kepada Anda. Jadi Crypto Daily Indonesia memberikan giveaway untuk Anda semua subscriber kami ya. Kami akan bagikan 50 USD untuk 2 pemenang. Jadi syaratnya sangat mudah. Cukup kalian daftar saja dulu ya, Exchange Firedesk. Bagaimana sih caranya? Caranya tinggal kalian daftar, cek link deskripsi atau kolom komentar yang saya sematkan di sana. Nah, tinggal kalian daftar. Setelah daftar kalian verifikasi. Nah, ketika kalian verifikasi, otomatis Anda mendapatkan bonus teman-teman $2 secara cuma-cuma. Hanya daftar dan verifikasi. Ketika verifikasi KYC Anda disetujui, maka otomatis Firedesk memberikan Anda kompensasi, memberikan Anda bonus ya, kurang lebih $2. Kemudian di sini ada namanya bonus trading ya, bonus deposito maksimal $600 teman-teman, dengan persentase 4%-an ya. Total jumlah deposit Anda misalkan $100, Anda akan mendapatkan 4% dan seterusnya seperti itu. Nah teman-teman semua, dan di sini juga mereka menyediakan namanya copy trading. Jika kalian tidak ingin menganalisa susah-susah ya, tinggal kalian melihat saja di sini siapa sih ya menurut Anda yang melakukan trading di sini dalam copy trade ini baik ya, dan di sana kalian bisa melihat yang mana sih profitnya tinggi teman-teman semua. Nanti kalian ikuti saja, kalian juga bisa mengikuti kami juga sudah membuat namanya copy trading. Tinggal kalian cek saja Crypto Daily ID teman-teman ya di pencarian teman-teman, seperti itu. Nah mungkin cukup sekian tentang Firedesk ya. Baik, kita akan mulai. Pada kesempatan kali ini ada beberapa berita menarik, kita akan ulas. Yang pertama datang dari FTX. Berita baik datang dari FTX. FTX memulihkan aset lebih dari $5 miliar. Wow, ini klaim daripada si pengacara FTX ini teman-teman ya. Exchange yang mengajukan kebangkrutan ini. Next, kemudian FTX telah berhasil memulihkan lebih dari $5 miliar asetnya. Pemulihan dilakukan dalam bentuk tunai, cryptocurrency, dan sekuritas. Namun ini tidak memperhitungkan uang yang dipegang oleh Komisi Sekuritas Bahama. Jadi ceritanya
di beberapa minggu yang lalu Bahama itu mengamankan aset juga ya sebagian di exchange FTX ya. Jadi Komisi Sekuritas Bahama mengambil alih, mengamankan dana tersebut, membukukan dana tersebut, jangan sampai dana disalahgunakan lagi teman-teman ya. Nah, komisi tersebut memegang lebih dari 400 juta dolar aset pertukaran kripto FTX. Pengungkapan itu dibuat selama sidang kebangkrutan oleh pengacara FTX Next. Selain itu, menurut Reuters, teman-teman, pengacara kebangkrutan, yaitu pengacara FTX, menyatakan bahwa perusahaan berencana untuk menjual investasi non-strategis. Investasi ini memiliki nilai buku sekitar 4,6 miliar dolar. Nah, seperti ini update terbaru dari FTX. Ini beredar teman-teman ya di Twitter, di pemberitaan kripto di dunia. Ini beredar tentang informasi bahwa FTX memiliki asetnya lebih dari 5 miliar dolar ya. Nah, seperti itu. Kemudian, big news berikutnya datang dari El Salvador, bahwa saat ini El Salvador selangkah lagi dekat ke obligasi Bitcoin setelah pengesahan hukum. Jadi, pemerintah El Salvador mengesahkan, jadi Majelis Legislatif El Salvador itu, teman-teman semua, menyetujui undang-undang tentang penerbitan aset digital, membuka jalan bagi obligasi Bitcoin yang diperjuangkan oleh Presiden Nayib Bukele. Nayib Bukele ya pasti sudah sangat familiar ya, mungkin Anda sudah lama terjun di ruang kripto. Nayib Bukele, Presiden El Salvador. Nah, ini sudah sangat familiar di ruang cryptocurrency. Nama ini sudah sangat familiar di ruang cryptocurrency. Kemudian kita melihat obligasi Bitcoin telah bekerja setidaknya sejak awal tahun 2022 lalu. Apa sih? Jadi obligasi Bitcoin ini ya, obligasi ini merupakan surat utang teman-teman semua ya. Bahasa sederhananya itu adalah surat utang yang dikeluarkan. Jadi jika Anda ingin berinvestasi di sana, nanti Anda diberikan kompensasi keuntungan teman-teman semua, profit oleh perusahaan obligasi itu. Nah, seperti itu kurang lebih pemahaman sederhananya obligasi itu seperti itu. Nah, saya pikir seperti itu. Kemudian next, undang-undang baru tersebut menetapkan tatanan hukum yang memberikan kepastian hukum untuk mengalihkan operasi segala jenis aset digital yang digunakan dalam penawaran umum di El Salvador. Itu juga menciptakan badan pemerintah baru untuk mengelola aset digital El Salvador. Obligasi Bitcoin telah bekerja setidaknya sejak awal tahun 2022 dan perlu Anda catat bahwa Bitcoin sudah menjadi uang legal di negara El Salvador ini. Bagaimana sih Indonesia, Bang? Jadi Indonesia, saya pikir Indonesia agak sulit teman-teman ya, agak sulit untuk melegalkan Bitcoin karena Bank Indonesia pun saya melihat memang mereka hanya mampu ya mengizinkan Bitcoin sebagai aset saja, aset digital saja yang bisa diperdagangkan, tidak bisa dilakukan tidak bisa negara mengesahkan Bitcoin sebagai alat transaksi yang sah di negara kita ini. Kita menunggu saja ya, tergantung pimpinannya sih, tergantung presidennya teman-teman. Contohnya seperti El Salvador, presidennya si Nayib Bukele, dia pro dengan Bitcoin, makanya dia kenapa legalkan Bitcoin. Nah, kita menunggu presiden kita berikutnya, apakah dia akan pro dengan Bitcoin dan bisa melegalkan Bitcoin ke depannya. Kita tunggu saja informasi berikutnya. Kemudian menyusul ya, sebelum pengumuman CPA akan datang, bagaimana sih aksi pasar keuangan dunia? Jadi aksi pasar keuangan dunia kita akan melihat sekilas ya, kita melihat di investing.com. Nah, di sini kita melihat ada S&P 500 ya. S&P 500 mengalami kenaikan 1,28%, kemudian ada DAX di sana ya naik juga 0,78%. Kemudian banyak aset lainnya ya, banyak saham lainnya mengalami kenaikan, indeks saham juga ya mengalami kenaikan. Di sini ada Nikkei sekitar ya 0,%. Kemudian emas juga mengalami kenaikan 0,62%. Di sini kita melihat juga termasuk Dow Jones juga bullish, Nasdaq bullish juga, dan beberapa indeks dunia teman-teman ya, indeks saham, indeks perusahaan ini. Nah, seperti itu. Nah, saya pikir seperti itu. Kita tunggu saja bagaimana sih aksi harga berikutnya ketika CPI diumumkan nanti. Maka dari itu pantau terus video kami teman-teman semua dengan cara smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Kemudian berita menarik lainnya, salah satu trader, salah satu analis kripto, dia mengatakan dia membuat garis pola-pola ini teman-teman semua ya, setelah bull market terjadi ya, dia menarik garis resisten yang ini, kemudian menariknya sampai ke ujung sana di harga saat ini
ya di pola sampai saat ini. Kemudian di resistance supportnya juga dia menarik garis, dan ternyata dia menemukan bahwa pola ini ya, bahwa Bitcoin mungkin ya akan mengalami kembali penurunan sesuai juga dengan dia tunjukkan di sini RSI. Dia menunjukkan kepada kita di sini bahwa Bitcoin ini sudah sangat tinggi mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Mungkin dia menganalisa bahwa Bitcoin mampu kembali koreksi ya. Kita menunggu saja. Kita menunggu saja pengumuman CPI berikutnya apakah akan mengalami bull kembali atau bahkan bisa dibanting lagi untuk marketnya keseluruhan, teman-teman. Kemudian next informasi berita lainnya datang dari Binance, bahwa Binance CEO-nya Changpeng Zhao mengatakan bahwa bursa atau exchange Binance berencana untuk memperkerjakan sekitar 1.200 sampai 2.400 karyawan pada tahun 2023 ini. Saya pikir seperti itu, teman-teman. Cukup sekian informasi kali ini. Semoga informasi ini menambah wawasan Anda di ruang kripto. Pastikan diri Anda terlibat bersama kami, tim Crypto Daily Indonesia. Bagaimana caranya? Caranya yaitu sangat mudah. Smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. See you tomorrow, my friend.